Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kepada kita nafas hidup, mengaruniakan kekuatan kesehatan sehingga kita masih boleh bangun pagi untuk melakukan aktivitas, tugas, tanggung jawab kita sepanjang hari. Sebelum kita memulai atau ada yang sudah melakukan aktivitas pagi, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan dalam nama-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Di pagi yang indah ini kami datang menghadap hadirat Tuhan mengucap syukur Tuhan masih mengaruniakan kami nafas hidup, kekuatan, kesehatan untuk melakukan aktivitas di sepanjang hari ini. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus agar kami memahami kehendak Tuhan di dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk membaca Alkitab dari 1 Samuel pasal 3 ayat 10 dan ayat 19. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Ayat 19. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita adalah mendengarkan pesan Tuhan. Ada berbagai cara Tuhan datang kepada umatnya untuk memperdengarkan suaranya atau memperdengarkan firman-Nya. Kepada Samuel kita baca tadi, Samuel sedang dalam keadaan tidur. Tuhan datang ya di dalam ayat 10, 1 Samuel 3 ayat 10 mengatakan bahwa lalu datanglah Tuhan di tempat Samuel tidur. Datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Jadi ada banyak cara Tuhan untuk menyampaikan pesannya kepada umatnya. Kepada Samuel Tuhan datang langsung, berdiri di samping tempat tidur Samuel dan berbicara. Memanggil nama Samuel, Samuel, Samuel. Dan Samuel merespon, berbicaralah Tuhan sebab hamba-Mu ini mendengar. Di dalam perjanjian baru kita mengetahui bahwa Tuhan juga datang berfirman sebelum kepada Maria ibu Yesus. Dia datang kepada Elisabet ibu Yohanes Pembaptis ya, dia datang kepada Zakaria suami Elisabet yang menjadi ibu Yohanes Pembaptis. Yang datang adalah malaikat Tuhan Gabriel yang menyampaikan pesan Tuhan kepada Zakaria bahwa istrimu Elisabet akan mengandung dan hendaklah engkau menamai dia Yohanes. Jadi firman Tuhan disampaikan oleh malaikat pembawa berita, yaitu Gabriel. Begitu juga dengan Maria ibu Yesus. Tuhan datang kepada dia melalui malaikatnya
dan berfirman, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jadi ada berbagai cara Tuhan datang kepada manusia untuk menyampaikan pesannya. Bisa langsung seperti yang dialami oleh Samuel, bisa melalui malaikat ya seperti yang dialami oleh Zakaria ayah dari Yohanes Pembaptis, atau yang dialami oleh Maria ibu Yesus melalui malaikat pembawa pesan atau malaikat pembawa berita Gabriel. Tetapi kalau kita melihat juga dalam perjanjian lama, kepada Musa Allah datang melalui malaikatnya di semak-semak yang sedang terbakar, tetapi semak-semak itu tidak terbakar. Di semak-semak ada api, tetapi semak-semak itu tidak terbakar. Dan Tuhan bilang jangan dekat-dekat kepada Musa. Dan Tuhan menyampaikan kepada Musa, tanggalkan kasutmu dari kakimu sebab tempat engkau berdiri adalah kudus. Itu melalui malaikat juga. Dan saya juga ingat ketika Tuhan datang kepada Yosua melalui ketika Yosua sudah masuk kota Yeriko, dia melayangkan pandang dan Tuhan datang kepada dia melalui malaikat Mikael. Ya. Ketika Yosua melayangkan pandang, dia melihat seorang yang tinggi besar dengan pedang terhunus, dan Yosua bertanya, kawankah engkau atau lawan? Tetapi malaikat itu menjawab, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara sorga, yaitu Mikael, malaikat Mikael. Dan sama yang disampaikan kepada Musa, tanggalkan kasutmu dari kakimu sebab tempat engkau berdiri kudus. Jadi Tuhan bisa berbagai cara untuk menyampaikan pesan kepada umatnya. Bisa langsung dan bisa melalui malaikat Gabriel pembawa berita, atau bahkan melalui malaikat panglima bala tentara sorga, yaitu Mikael. Nah saudara-saudara, di zaman sekarang, zaman perjanjian baru, firman Tuhan disampaikan melalui rasul-rasul, dan sesudah itu juga kepada orang-orang yang diutus Tuhan, ya, melalui penginjil, melalui firman pendeta, dan orang-orang yang diurapi Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Zaman sekarang ada banyak cara orang untuk mendengarkan firman Tuhan, ya, melalui media sosial, ya, medsos, entah di WA atau Facebook atau di internet lainnya. Bisa kita melihat di YouTube. Tinggal kita memilih, ya, hamba Tuhan siapa yang kita mau dengar. Ada banyak pilihan. Ada banyak pemberita-pemberita Injil, pemberita-pemberita firman yang hebat. Dan kita juga bisa menyiapkan diri kita masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan melalui saat teduh. Melalui pembacaan Alkitab, kita berdoa membaca Alkitab. Kita membaca pesan Tuhan melalui Alkitab. Ada berbagai banyak cara. Saat ini berbagai banyak cara bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi permasalahannya ialah, apakah ketika kita mendengar kita menjadi pelaku firman? Ya. Kalau dalam pembacaan kita tadi 1 Samuel 3 ayat 19 menyatakan bahwa dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Jadi semua firman yang disampaikan kepada Samuel direspon oleh Samuel, ditindaklanjuti oleh Samuel, dilakukan oleh Samuel. Jadi bukan soal kita hanya rajin mendengar firman,
tetapi kita juga diminta oleh Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Nya. Biarlah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini juga menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang lagi di hadapan hadirat Tuhan mengucap syukur karena di pagi ini Tuhan sudah melawat kami umat-Mu. Tuhan hadir di tengah-tengah kami sebelum kami melanjutkan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus melakukan akan firman Tuhan dalam kehidupan kami, agar semua janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami akan melanjutkan aktivitas pekerjaan kami di sepanjang hari ini. Sertai kami, berkati kami sehingga apapun yang kami lakukan berhasil. Inilah doa kami. Ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.